Selamat bergabung kembali, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bisnis online. Tentu saja istilah yang mungkin tidak asing bagi kita ya. Bisnis online ini apalagi di era pandemi, di era WFH ini kita sangat sering mendengarnya. Bahkan tidak berlebihan kalau setiap hari sebetulnya kita sangat dekat dengan bisnis online ini. Kita bisa sering berinteraksi dengan model-model bisnis online. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bisnis online itu dari sisi lebih teoritik mungkin ya, supaya kita bisa mengenal seberapa luas sebetulnya bisnis online itu, yang tentu saja kita ingin pahami tidak sekedar yang seperti kita bayangkan hanya berjualan online saja kita sudah menyatakan bahwa ini adalah bisnis online. Nah, kita mulai dari yang pertama ingin saya sampaikan. Topik kita kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian utama. Apa dan mengapa bisnis online, yang meliputi latar belakangnya, secara definisi itu istilah apa, kemudian tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, apa sih bedanya antara bisnis online dan jualan online? Kadang-kadang kita berpikir kita sudah melakukan jualan online melalui media sosial, tapi sebetulnya itu bukan termasuk secara keseluruhan sebagai bisnis online, hanya sebagian saja. Nah, tentu saja yang terakhir kita ingin mengenal kalau begitu jenis-jenis bisnis online itu apa saja. Baik, kita mulai dari yang pertama, apa dan mengapa bisnis online. Nah, sebagaimana sebuah istilah bisnis, kita pahami itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan secara perorangan maupun kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, kegiatan bisnis ini meliputi apa saja semuanya, mulai dari aktivitas produksi, aktivitas berjualan, aktivitas pemasaran, pembelian barang maupun jasa. Nah, sementara online itu sendiri adalah kegiatan yang menggunakan sarana internet. Nah, kita biasa menyebut bisnis online ini adalah segala kegiatan bisnis yang dijalankan secara online atau melalui internet. Sementara mungkin kita sering mendapatkan istilah-istilah yang menurut saya ini menjadi rancu. Seberapa luas sebetulnya sebuah bisnis online dan seberapa sempit sebetulnya yang kita anggap sebagai bisnis online itu. Nah, contoh misalnya sebuah startup fintech ya. Fintech ini adalah financial technology gitu ya. Misalnya seperti yang salah satu yang mungkin sering kita dengar, sebuah startup yang bergeraknya di bidang penggalangan dana atau crowdfunding. Nah, ini biasanya orang menyebutnya sebagai startup e-commerce gitu ya. Nah, sementara yang orang lain melakukan jualan dengan menggunakan media sosial, justru ini yang dianggap sebagai sebuah aktivitas bisnis online. Padahal sebaliknya, justru aktivitas startup fintech ini yang sebetulnya merupakan bisnis online yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah rintisan usaha yang akan berkembang terus. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah kegiatan startup. Itu ya. Kemudian dari definisi dan tujuan seperti itu, kemudian nah, kita lanjut kepada istilah bisnis online. Sebenarnya awalnya adalah e-business atau electronic business, yaitu segala kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis menggunakan sistem informasi komputer. Nah, ini yang pertama kali diperkenalkan oleh istilah ini ya, oleh Lou Gerstner, seorang CEO dari perusahaan IBM. Nah, tentu saja cakupan bisnis online ini lebih luas ketimbang e-commerce yang sebenarnya hanya perdagangan online kalau e-commerce itu gitu ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah,
kalau kita sudah pahami bahwa cakupan bisnis online itu sendiri adalah sebuah aktivitas yang luas, tidak sekedar e-commerce, maka di sini saya ingin sampaikan manfaatnya yang biasanya kalau kita bicara manfaat adalah kelebihan-kelebihan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan bisnis online. Nah, sebaliknya yang sebelumnya kita kenal, bisnis yang tidak online ya bisnis yang dalam arti fisik yang sesungguhnya. Jadi ada interaksi, ada pertemuan secara fisik antara pelaku-pelaku di dalam bisnis itu. Maka di bisnis online ini salah satu manfaat yang terpenting adalah bahwa tidak ada batasan akses atau lokasi sebagaimana yang terjadi pada bisnis yang tidak online atau bisnis offline. Pada bisnis offline, kegiatan-kegiatan yang biasanya terjadi misalnya pada sebuah aktivitas toko atau sebuah layanan penjualan, proses transaksi dan sebagainya ini dibatasi oleh jam buka tutup dari toko. Sementara kalau kita menggunakan bisnis online ini akan bisa dilakukan di mana saja dan 24 jam sehari dan sepanjang tahun. Permasalahan yang paling mungkin dan sangat mungkin terjadi adalah dari batasan jangkauan jaringan aja yang seringkali akses dan lokasi memang tidak ada batasan, tetapi ketika jaringan tidak menjangkau maka aktivitas ini menjadi tidak terjadi. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, modal atau investasi awal yang minim. Nah, ini bisa kita rasakan nanti pada saatnya Anda memilih bisnis ini, bisnis online ini menjadi satu bentuk kegiatan rintisan entrepreneur yang akan rintisan entrepreneurship yang akan kalian jalankan. Maka kita akan mempertimbangkan latar belakang ini yang paling utama, karena dengan bisnis online maka modal atau investasi awal cenderung atau relatif minim. Nah, dibanding dengan bisnis offline, kita harus menyediakan tempatnya, sewa tempat untuk gudang, sewa tempat untuk kantor dan sebagainya, maka di bisnis online ini tidak ada atau kita minim dalam penggunaannya. Yang harus kita miliki adalah teknologi yang digunakan untuk mengoperasikan bisnis online. Nah, ini biasanya didukung oleh perangkat gadget minimal ya. Kalau kita ingin kembangkan ini punya perangkat yang lebih tinggi, spesifikasinya dalam bentuk laptop atau komputer, ini silahkan. Tapi yang kita sebut sebagai bisnis online hanya dengan bermodalkan gadget saja sudah mampu untuk menjalankan sebuah bisnis online. Nah, itu yang kedua. Manfaat yang berikutnya adalah tidak terikat waktu. Nah, tidak terikat waktu ini melekat dengan itu tadi ya, karena kita tidak ada batasan waktu, maka ini bisa dilakukan kapanpun. Nah, jaringan kita menjadi lebih luas, tinggal kita menyesuaikan aja dengan customer ya. Kalau misalnya kita berada di belahan bumi yang berbeda dengan belahan bumi yang lainnya, maka mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat setting-setting otomatis yang akan menyesuaikan dengan calon customer kita dimanapun belahan bumi berada gitu ya. Kemudian dengan tidak terikat waktu, keuntungan lain adalah kita bisa melakukan aktivitas ini menyesuaikan dengan kesibukan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukannya tanpa harus menungguinya seperti kita menunggu toko, karena sebagian bisa kita tumpukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat otomasi.
Itu yang terkait dengan manfaat bisnis online. Kemudian yang keempat, biaya marketing, operasional, dan pemeliharaan yang relatif rendah. Nah, misalnya kalau ada bisnis online yang menggunakan sistem otomasi, maka misalnya dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, mereka bisa memanfaatkan potensi pasar dengan sistem-sistem marketing yang seperti ini dengan media sosial. Nah, tentu saja yang seperti ini kita akan bisa menghemat biaya operasional, ya, yang tentu saja ini akan berpengaruh kepada efisiensi pekerjaan kita. Kemudian yang kelima adalah support kepada layanan pelanggan yang lebih baik, gitu. Karena dengan sistem otomasi yang akan kita lekatkan pada kegiatan kita, maka kita bisa melakukan proses-proses pelayanan kepada pelanggan, ya, tanpa harus bertemu langsung dengan kita, gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu supaya pelanggan bisa merasakan bahwa apa yang mereka inginkan sangat terbantu dengan proses-proses yang responsif. Nah, kalau misalnya ada jam operasional, kita tetap bisa melakukan settingnya selama beberapa kurun waktu. Kita bisa lakukan itu dengan lebih fleksibel, ya, tanpa kita harus kehilangan calon pelanggan kita. Kemudian yang kedua, nah ini bagian yang penting juga, apa sih sebetulnya bisnis online, dan kalau kita sering mendengarkan tentang jualan online, apakah sama atau berbeda? Nah, ini yang mungkin sebagian besar dari kita masih belum bisa membedakan keduanya. Nah, meskipun aktivitasnya sama, yaitu memperjualbelikan barang dan jasa, sama-sama online, bukan berarti keduanya itu sama loh ya. Tapi kita ada baiknya untuk melihat apa sih sebetulnya perbedaannya secara spesifik. Nah, di sini kalian bisa membedakan yang di sisi kiri ini jualan online, kemudian yang di sisi kanan adalah bisnis online. Jualan online itu apa? Ya, kemudian kalau dari nama pelakunya biasanya kita sering lekatkan itu dengan penjualnya. Jadi nama pelakunya ya penjual atau salesman. Sementara kalau bisnis online maka nama pelakunya sebetulnya lebih kompleks lagi. Jadi namanya adalah pebisnis atau businessman atau entrepreneur atau business owner gitu ya. Nah, kalau jualan online maka fokus dari aktivitasnya adalah pada hari ini. Sementara kalau bisnis online kita akan fokus kepada hari ini dan masa depan. Nah, beda loh ya. Jadi kalau fokus pada hari ini untuk dapat keuntungan ini sudah cukup bagi seorang penjual. Tapi untuk seorang pebisnis ini tidak cukup. Maka dia akan selalu berpikir untuk bagaimana menyisihkan untuk membangun sistem, untuk bisa mengumpulkan aset. Nah, ini yang keempat, penjual fokus kepada omset, sementara kalau pebisnis fokus kepada omset dan aset. Nah, yang paling nomor 5 ini yang mungkin masing-masing di antara kita yang tidak menyadari bahwa kalau kita sudah berniatkan diri untuk berbisnis, maka kita tidak mungkin untuk bekerja sendiri. Selama kita akan mengerjakannya sendiri, maka sebetulnya kita belum membuat atau membangun sebuah kerajaan bisnis kita. Nah, yang kelima ini mental penjual itu bekerja sendirian atau superman gitu ya. Tapi kalau mental pebisnis ini dia akan bekerja dengan teamwork, jadi super team gitu ya. Kemudian yang keenam, penjual akan fokus ke how to gitu ya. Jadi bagaimana mengejar profitnya. Tapi kalau pebisnis ini fokus kepada who gitu ya, kepada siapa, kepada
kepada orang yang seperti apa, kita akan bisa mendapatkan manfaat secara terus-menerus. Nah, itu ya. Jadi kalau penjual akan bekerja terus dan tidak memikirkan pada suatu saat mereka akan dihadapkan pada permasalahan keterbatasan, ya karena usia kita juga terbatas, tidak akan bekerja terus-menerus, maka kalau pebisnis mereka akan fokus kepada sistem itu dan mereka akan mengarah kepada satu titik tertentu di mana mereka akan menuju ke kebebasan finansial. Nah, itu ya perbedaannya antara bisnis online dengan jualan online. Kira-kira bisa ya dipahami ya bahwa mental kita ini di kesempatan lain tentu saja kita akan bisa membahas bagaimana membangun mental seorang pebisnis online yang tidak sekedar untuk berjualan online. Bahwa kita belajarnya dengan jualan online, mungkin pada awal-awal kita merintis sebuah bisnis, itu iya, tapi kita harus bergerak terus untuk menancapkan kaki kita dengan kokoh untuk membangun kerajaan bisnis kita sendiri. Gitu ya. Kita lanjut kepada topik yang berikutnya. Maka ini adalah jenis-jenis bisnis online yang bisa kita lihat. Nah, saya mengambilnya dari sebuah sumber trendingbusiness.com di mana di sini ada beberapa klasifikasi dari jenis-jenis bisnis online. Yang pertama, bisnis online yang bergerak di bidang pengembang teknologi aplikasi online. Jadi memang mengarahnya adalah pada pengembangan teknologi aplikasi online. Nah, nanti akan kita bahas sedikit contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah e-commerce itu sendiri. Kemudian yang ketiga fintech atau financial technology. Jadi fokusnya adalah di bidang itu. Kemudian yang keempat media online atau konten. Kemudian yang kelima online service. Kemudian yang keenam logistik. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu. Yang pertama adalah pengembang teknologi aplikasi online, ya, di mana bisnisnya adalah bisnis untuk membuat produk IT yang berkaitan dengan internet. Apa saja? Nah, terutama yang memang kita lihat sebagian besar adalah pengembang aplikasi IT yang sudah sukses. Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer ini adalah beberapa di antara web browser yang cukup besar, yang sangat besar tentunya, tidak hanya sekedar cukup ya, dan tentu kita semua sudah mengenalnya. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah kerajaan bisnis gitu ya. Jadi dengan menumpukan aktivitasnya adalah pada pengembangan teknologi ini. Nah, seringkali kita melihat ada fitur-fitur baru yang dikembangkan di browser ini, dan seringkali mereka membuatnya update untuk menyesuaikan kebutuhan customer mereka. Namun ada juga web-web browser yang tidak lagi booming atau tidak banyak digunakan lagi atau ditinggalkan oleh sebagian penggunanya karena menemukan kemudahan lain di produk IT web browser yang lain. Kemudian yang kedua search engine gitu ya. Search engine ini adalah pengembang teknologi untuk aplikasi di dalam melakukan pencarian website. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan kebutuhan customer tertentu. Ya, misalnya untuk pencarian website, semua informasi ada di Google, Yahoo. Kemudian ada yang informasi-informasi khusus yang terkait dengan berita di seluruh dunia, ini MSN, kemudian Baidu ada lagi dan sebagainya. Kemudian aplikasi IT online yang lainnya adalah online chat, WhatsApp, WeChat, Skype, Facebook Messenger. Ini adalah contoh-contoh aplikasi online chat. Kemudian yang keempat media sosial, ya. Jadi aplikasi yang dikembangkan untuk membangun jejaring sosial. Nah,
contoh-contoh platforma yang kita sering gunakan gitu ya. WhatsApp group, kemudian Facebook, Instagram ini masuk di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pengembang untuk video sharing. Nah, di dalam aplikasi tadi ya ada YouTube juga, ada ini Dailymotion, Twitch, Liveleak. Ini adalah contoh-contoh video sharing ya, aplikasi yang digunakan untuk mengunggah video. Jadi sebenarnya ini mereka juga YouTube tidak sekedar sarana sharing informasi, maka di dalamnya sebetulnya mereka punya jaringan kuat untuk menggerakkan bisnis mereka gitu ya. Kemudian sama seperti kalau YouTube ini adalah video sharing, tapi yang berikutnya ada lagi yang audio sharing. Misalnya Spotify, Joox, iTunes. Nah, ini adalah contoh-contoh platform audio sharing yang banyak digunakan untuk sharing suara atau musik ya, biasanya yang orang-orang yang sangat concern terhadap produk-produk berupa audio. Kemudian yang ketujuh, game online. Ini sangat banyak game-game besar dan kecil. Ini sebetulnya adalah sebuah bidang bisnis online ya. Kemudian yang kedelapan, bisnis online yang berupa pengembang teknologi aplikasi online. Ada aplikasi untuk tutorial, kamus, buku, template, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah e-commerce, yaitu bisnis untuk berdagang atau memfasilitasi pedagang di internet. Ya. Ada banyak ini contohnya ya, yang sebenarnya lebih banyak kepada media-media yang mengarah kepada potensi untuk marketing sebetulnya, ya, atau berdagang dengan memanfaatkan platform ini. Ada sosial media shop, online shop, marketplace, ya, terus kemudian iklan baris. Nah, ini dimanfaatkan oleh para penjual gitu ya untuk berdagang di internet. Nah, pebisnis kalangan tertentu melihat peluang ini untuk menjadi pelayanan dari bisnis mereka. Jadi customernya adalah pedagang juga. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini fintech ya. Nah, ini adalah bisnis di bidang teknologi yang berkaitan dengan finansial. Kita sering berhubungan dengan sarana keuangan atau finansial ini untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang pertama ini misalnya bisnis yang berhubungan dengan crowdfunding. Nah, banyak dari kita yang ingin memberikan sebagian dananya untuk sedekah, untuk berderma gitu ya. Nah, mereka ini yang kemudian akan mendapatkan peluang untuk memberikan layanan-layanan sebagai bagian dari bisnis mereka. Contohnya Kita Bisa, Ayo Peduli, Gandeng Tangan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah bisnis masih di bidang keuangan juga, adalah bisnis untuk membantu UKM ya, untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ada uang teman usaha, Coinworks, dan sebagainya. Silakan nanti dicari sendiri. Kemudian masih bergerak di finansial, ada yang kita sebut sebagai e-money. Nah, contoh-contohnya ya seperti yang kita sering gunakan, ini berupa alat pembayaran yang kemudian kita bisa gunakan sebagai e-money gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah bisnis fintech juga ya, bisnis online bidang fintech gitu ya. Contoh-contohnya ini produk-produknya berupa Flash BCA, e-money ya, Brizi BRI. Nah, ini pasti tidak sekedar sebuah kartu, tapi
ini adalah e-money gitu ya, bisa kita gunakan untuk sebagian transaksi. Kemudian payment untuk pembayaran. Nah, ini yang banyak sekali sekarang model-model seperti ini. GoPay, OVO gitu ya, Paytrend, ShopeePay misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu produk bisnis online di bidang finansial. Nah, kemudian masih di bisnis fintech, ini ada hampir sama dengan e-money, ini e-wallet gitu ya. E-wallet ini mirip ya seperti e-money gitu ya. Kalau e-money berbasis chip yang ditanam pada kartu, sementara kalau e-wallet berbasis teknologi berbasis server gitu ya. Kemudian trading forex, ini juga salah satu aplikasi bisnis online yang dikembangkan di bidang fintech. Kemudian ada lagi bisnis online yang membantu kita untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, mereka yang akan membantu kita. Finansialku, ngatur duit, dompet sehat, dan sebagainya. Online pajak ini juga termasuk. Ini memudahkan kita untuk melakukan perencanaan keuangan kita. Kemudian yang ke-8, market aggregator. Nah, ini adalah fintech website atau aplikasi layanan pembanding produk keuangan untuk dijadikan referensi bagi pengguna. Jadi ini mirip kayak ini ya, kayak pergi-pergi atau aplikasi yang digunakan, yang kita gunakan untuk mencari layanan servis akomodasi hotel misalnya pada saat kita akan merencanakan bepergian. Nah, seperti itu. Nah, ini tapi bukan untuk seperti itu ya, tapi untuk menemukan layanan yang berkaitan, ini misalnya untuk memilih produk KPR ya. Nah, contohnya cek aja, kredit GoGo ya, ini adalah salah satu contoh-contoh untuk produk tertentu. Nah, misalnya kalau untuk produk asuransi, di mana kita bisa menemukan mana yang tepat untuk kita. Nah, Raja Premi dan Asuransi 88 ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan. Mana yang cocok di antara semua produk-produk jasa keuangan yang berupa produk asuransi. Nah, itu kemudian yang keempat ini yang banyak sekali ya. Contohnya jenis bisnis online yang bergeraknya di bidang jasa pembuat konten. Ada banyak sekali ya model-model yang dalam bentuk channel video, kemudian dalam bentuk situs portal atau blog, kemudian bentuknya bisa dalam bentuk audio, dalam bentuk video, podcast. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contohnya memang banyak sekali yang kita mengenalnya sebagai tokoh-tokoh yang bergerak di sini adalah vlogger yang dulu mungkin kalau dalam bentuk tulisan memiliki platform blog, tapi sekarang kita akan sering mendengar tentang orang-orang yang punya kemampuan untuk menyampaikan sebuah misi atau pesan dalam konten-konten tertentu. Nah, ini misalnya tokoh-tokoh misalnya ini ya, Ridwan Kamil, dia punya media sosial tertentu. Nah, atau tokoh-tokoh Deddy Corbuzier ini punya channel video tertentu ya. Terus Dr. Tirta dia punya blog tertentu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa kalau memang punya kemampuan untuk itu, buatlah kompetensi kalian yang senang dengan membuat konten ini
dan kita rintis, kalian rintis mulai sekarang gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ini suatu saat akan bisa menjadi jalan kalian untuk bisa mengembangkan bisnis. Pada saatnya kita atau kalian ini bisa menjadi seorang pebisnis online dan menemukan masanya kalian pada posisi sudah pada tahap memiliki kebebasan finansial. Nah, ini adalah contoh-contoh yang termasuk pada jenis bisnis media online atau konten berupa audio tadi ada video, sekarang juga ada yang berupa audio dan ada juga yang dalam bentuk buku digital. Kemudian jenis bisnis online yang lain adalah dalam bentuk online service, jasa website, jasa konten dan kreatif, jasa pemasaran. Ini adalah bentuk-bentuk bisnis yang menawarkan jasa yang berkaitan dengan media di internet. Ya, itu kemudian jasa yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan secara online, tetapi ini sangat melekat dengan aktivitas-aktivitas fisik gitu ya. Memang tidak langsung gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang sebuah bisnis, pasti tidak hanya komoditas berupa produk-produk digital saja yang tidak kelihatan barangnya. Tentunya kita akan sangat berhubungan dengan barang-barang yang kita inginkan atau jasa-jasa yang kita inginkan, terutama memang barang ya. Jadi logistik ini adalah jasa pengiriman ya. Semua kegiatan yang berkaitan dengan jasa pengiriman maka ini akan melekat dengan kegiatan-kegiatan logistik, mulai dari gudang penyimpanan sampai ke manajemen barang di gudang penyimpanan. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan nama-nama jasa logistik, jasa pengiriman, jasa-jasa layanan logistik pengantaran barang, JNE, Tiki, JNT dan sebagainya. Ini adalah contoh yang sering kita dengar. Nah, ada layanan yang memang memberikan layanan itu dalam masa atau waktu tertentu 2 atau 3 hari, tapi ada juga yang memberikan pelayanan dalam bentuk yang lebih singkat atau ekspres ya. Nah, kemudian ada lagi layanan dalam bentuk gudang itu sendiri ya, di mana mereka akan menyediakan layanan untuk gudang, sekaligus di sana juga bisa memberikan layanan untuk pengambilan dan pengemasan. Tidak langsung berhubungan dengan produksi, tapi semacam tempat sementara dari barang itu sebelum dikirimkan atau sebelum dipindahkan kepada orang-orang yang terkait gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir mungkin quote ya dari tokoh entrepreneur yang mungkin kita tidak asing lagi ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah bisnis, maka aturan sebenarnya dalam bisnis adalah melakukan hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita bisa melakukan banyak kemajuan. Nah, itu yang bisa saya berikan. Sampai bertemu lagi. Tetap semangat untuk membangun bisnis kalian sendiri. Selamat sore, selamat malam. Saya akhiri sampai di sini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.